Hai, assalamualaikum anak-anakku semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku semua, sekedar Bu Afi remember dengan pelajaran kemarin, kalian telah mempelajari teks deskripsi, ya kan? Masih ingat kan kalian? Nah, sekarang Bu Afi akan mengajak kalian untuk kembali mengulang pelajaran kemarin, bahwa kita telah mempelajari definisi teks deskripsi dan struktur kebahasaan teks deskripsi. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Kalian masih ingat beberapa struktur kebahasaan dalam teks deskripsi? Ada kata umum dan kata khusus, ada kalimat perinci, ada kata sifat, ada majas perbandingan, kata berimbuan, kata depan, dan huruf kapital. Ya, sekarang sekedar mengulang lagi yang kemarin. Kata umum dan kata khusus kalian sudah paham. Kemudian kalimat perinci masih ingat bukan kalian? Tentang ibuku yang baik, tentang Bagas kelinciku. Lanjut tentang sinonim, kata sifat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tibalah sampai pada majas. Apakah majas itu? Majas yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan satu objek dengan objek lain. Bu Afi akan mengenalkan 4 majas yang sering dipakai. Yang pertama adalah majas personifikasi, yaitu majas yang seolah-olah itu menggantikan fungsi benda mati seperti manusia bisa bergerak. Yang kalian ingat adalah kata person. Person artinya manusia. Jadi personifikasi itu seolah-olah menghidupkan benda mati. Yang kedua adalah metafora. Kalau metafora itu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama yang ingin disampaikan tapi dalam bentuknya ungkapan. Selanjutnya adalah asosiasi. Kalau majas asosiasi itu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama. Cirinya dia selalu menggunakan kata sambung, bagaikan, bagai, atau seperti. Yang terakhir, yang keempat yang sering sekali keluar adalah hiperbola. Kalian ingat-ingat kata hiper. Hiper itu artinya melebih-lebihkan, ya. Jadi hiperbola itu majas yang seakan-akan berlebih, yang tidak masuk akal, ya. Kita lihat contohnya anak-anak. Contoh majas personifikasi. Daun kelapa itu melambai-lambai kepadaku. Seakan-akan daun kelapa itu mempunyai tangan seperti manusia, ya. Ingat kan, personifikasi artinya person, mengorangkan benda mati. Kemudian contoh majas yang kedua, metafora. Pegawai tersebut adalah tangan kanan dari komisaris. Kalian lihat kata tangan kanan itu artinya adalah ungkapan bahwa dia adalah orang yang sangat dipercaya. Tangan kanannya orang yang sangat dipercaya. Jadi kalau metafora itu intinya menggunakan ungkapan, ya. Yang ketiga adalah asosiasi. Masih ingat? Asosiasi cirinya menggunakan kata pembanding, bagai, bagaikan, atau seperti. Ya, contohnya kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Pinang dibelah dua itu seperti sama, ya, bagaikan. Itu contoh majas asosiasi. Yang keempat, contoh hiperbola. Orang tuanya itu bekerja memeras keringat agar anaknya tersebut dapat terus bersekolah. Pada kata memeras keringat itu ada arti yang melebih-lebihkan, sepertinya bekerja dengan sangat keras. Gitu ya anak-anakku, marilah kita lanjutkan. Struktur kebahasaan yang berikutnya adalah tentang kata berawalan me. Kata berawalan me yang dirangkai dengan kata dasar yang depannya huruf K, P, T, dan S, maka menjadi luluh. Ya, bisa kita lihat contohnya yang P. Imbuhan me, ya, kata berawalan me ditambah pengaruh, maka menjadi memengaruhi. Jadi bukan mempengaruhi, ya. Imbuhan me ditambah kata dasar pesona, maka menjadi memesona, bukan mempesona. Kemudian imbuhan me ditambah kata dasar yang berawalan huruf K, mengarantina, bukan mengkarantina, ya. Imbuhan me ditambah kata dasar tulis menjadi menulis. Imbuhan me ditambah kata dasar sapu menjadi menyapu. Jadi semua yang kata dasar berawalan K, P, T, S, maka dia semuanya menjadi luluh. Begitu ya anak-anakku. Nah, selanjutnya ini ada yang tidak luluh jika kata dasarnya itu diawali dengan konsonan rangkap double 2. Contohnya ya, kata dasar transfer.
me ditambah kata dasar transfer karena ada dua konsonan yang rangkap ya, atau klaster namanya, maka menjadi mentransfer, bukan mentransfer seperti yang tadi luluh, bukan, tapi ini tetap transfer. Ada kata memprakarsai, tetap mengkriminalkan dan lain sebagainya, bisa kalian saksikan sendiri ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang kata dasar KPTS itu tidak luluh jika dia diikuti imbuhan yang berawalan. Contohnya me ditambah pertaruhkan, jadi ada awalan imbuhan per, jadi mempertaruhkan begitu. Kemudian ada me ditambah perluas, ada awalan tambahan per, jadi menjadi memperluas, tetap dan tidak luluh seperti yang tadi. Paham ya anak-anakku? Nah, selanjutnya struktur kebahasaannya adalah penggunaan kata depan di dan awalan di. Kalian harus tahu bedanya. Bedanya kata depan di dan awalan di itu, kalau kata depan di sebagai kata depan biasanya di belakang kata di itu diikuti oleh kata keterangan tempat ya, atau posisi letak lah. Misalnya contohnya bisa kalian lihat di dalam kolom itu ada kata di rumah, jadi di spasi rumah. Di sekolah, di spasi sekolah, tidak ditulis secara tersambung. Bedanya dengan di sebagai awalan, biasanya kata yang serangkai mengikutinya itu adalah kata kerja. Kalau tadi di sebagai kata depan, kata yang mengikutinya itu adalah kata keterangan tempat ya. Contohnya dimakan, diambil, dipukul, itu belakangnya semua kata kerja. Maka sebagai awalan, maka dia nulisnya serangkai dan tidak dispasi. Paham ya anak-anakku bedanya kata depan di dan kata yang berawalan di ya. Nah, selanjutnya struktur kebahasaannya adalah penggunaan huruf kapital. Kalian bisa baca buku bahasa Indonesia, buku paket bahasa Indonesia, itu ada di halaman 31 dan 32. Ada banyak sekali aturan penggunaan huruf kapital seperti yang pernah kalian pelajari waktu di SD dulu. Jadi diantaranya huruf kapital itu dipakai sebagai kata pertama dalam suatu kalimat. Senyum adalah cara yang paling sederhana menikmati hidup, S-nya harus yang besar. Kemudian dipakai untuk petikan kalimat langsung. Kemudian dipakai untuk menyebutkan nama Tuhan, pengganti kitab suci, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat satu-satu. Semua penggunaan huruf kapital ini ada pada buku paket halaman 31 dan 32 ya. Anak-anakku semua, sampailah pada kita mempelajari cara membuat kerangka teks deskripsi. Ingat pelajaran yang lalu anak-anak, Bu Afi pernah menjelaskan pada kalian tentang teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Nah, kita lihat sebelum membuat teks deskripsi rumah tongkonan, kita lihat dulu kerangka bagiannya. Kalian bisa membuat kerangka teks deskripsi. Masih ingat ya, struktur teks deskripsi terdiri dari 3. Apa saja anak-anakku? Ya, 1 identifikasi, 2 deskripsi bagian, yang ketiga adalah penutup. Nah, identifikasi itu terdapat pada paragraf pertama. Biasanya dia menyebutkan nama objek. Rumah tongkonan adalah, letaknya di mana, bagaimana gambaran umumnya, itu ada di paragraf pertama. Paragraf kedua tentang deskripsi bagian, memerinci tentang rumah tongkonan, terbuat dari bahan kayu apa, ukuran apa, hiasannya bagaimana, dan lain sebagainya. Paragraf 3 adalah penutup, yaitu kesan mengenai rumah tongkonan. Baiklah anak-anakku, ini ada sedikit tugas buat kalian sebelum kalian belajar membuat teks deskripsi. Kalian, Bu Afi coba bisa apa tidak kalian membuat kerangka teks deskripsi. Judulnya adalah Sekolah SD-ku dulu. Nah, itu kalian tulis paragraf 1 identifikasi, di mana letaknya sekolahmu dan sebagainya. Paragraf 2 tentang deskripsi bagian, paragraf 3 tentang penutup. Demikian anak-anakku pelajaran pada pagi siang hari ini mengenai struktur kebahasaan teks deskripsi dan kerangka teks deskripsi. Semoga kalian semua paham. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan salam sehat selalu. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.